kelebihan memaknai dunia. Kita keangkuhan memaknai kata. Atas dasar apa kau mengadili yang beda, menafikan Tuhan mengobrol surga. Tradisi bukan untuk merekayasa, peradaban akan berjalan dengan semestinya. Atas dasar apa kau mengadili yang beda, menafikan Tuhan mengobrol surga. Tradisi bukan untuk merekayasa, peradaban akan berjalan dengan semestinya. Halo wargi Bogor, ketemu lagi sama saya Ono, host pengganti dari acara kita Becek, episode ke-7. Oke, hari ini gua bareng teman-teman juga, masih dari Bogor, karena memang Becek kita fokus dulu di Bogor. Kalau wargi Bogor pernah datang, zaman sebelum pandemi itu ada yang namanya Bogor Clothing Fest. Mungkin setiap mau lebaran sama mau akhir tahun. Nah, yang gua hadirkan sekarang itu adalah mereka-mereka yang di balik layar. Kenapa terjadinya Bogor Clothing Fest, terus dari awal mereka bikin itu tujuannya apa. Kita tanya-tanya sekarang, oke? Sebelumnya, supaya enak kita ngobrol, kebetulan kita semua sudah di swab, kita buka masker ya, oke? Oke, wargi Bogor. Enggak. Saya kenalkan, ini adalah Mahes ya. Ya. Di Bogor Cloth sebagai apa, Pak? Di Bogor Cloth lebih pada memang konsepting, terus konsepting sama penggiatnya juga. penggiat. Jadi penggiat awal ya. Betul. Oke. Betul sekali. Sebelum kita tanya-tanya, kita berikutnya ada siapa namanya? Candy. Candy. Oke. Nah, Candy juga sebagai apa di Bogor Clothing Fest? Lagi jadi PIC nih. Oh, saat ini ya. Saat ini. Berarti untuk wargi Bogor yang belum tahu, kita akan tahun ini akan ada ya. Tahun Bogor ini Clothing Fest ya. rencananya akan ada. tipis. Tipis. Jadi kemarin sempat nggak ada, mungkin yang biasa pelanggan-pelanggan nih wargi Bogor yang suka jadi masuk sering datang ke Bogor Clothing Fest. Kan tahun kemarin karena pandemi tidak diadakan sama sekali ya? Sama sekali, Oke. sama sekali tidak diadakan. Tahun ini diharapkan akan ada lagi. Jadi bisa kita tanyakan kira-kira, kita tanya dulu ya. Tahun ini rencananya seperti apa? Silakan. Oke. Jadi halo wargi Bogor. Ya.
Bogor Clothing ya di tahun 2020 memang pada akhirnya kita mau tidak mau harus ya mengikuti acuan dari pemerintah. Adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ya otomatis menghentikan sementara kegiatan outdoor. Pengumpulan massa ya, seperti itu. Ya. Jadi ya pada akhirnya ya begitulah yang terjadi. Sebenarnya udah ada rencana ya, gue dengar ada rencana sebenarnya tadinya ya. Ya sebetulnya plan itu memang sudah tersusun autopilot. Jadi memang setiap tahun itu adalah program. Jadi program yang harus terselenggara rutin tahunan dan harus terselenggara. Itu. Jadi ketika ada statement seperti itu ya pada akhirnya kita pun mengikuti acuannya. Nah, kembali pada akhirnya di 2021 ini pada awalnya kita pun masih sebetulnya masih dengan kondisi sekarang ini pun masih sedikit gambling karena imbasnya terlalu besar di 2020 kemarin. Baik ke industrinya maupun kegiatannya sendiri gitu ya. Ke industrinya, ke kegiatannya sendiri, ke brand-brandnya sendiri ya sebetulnya terpukul cukup telak. Cukup telak. Jadi hampir dipastikan sekitar 60-70% brand itu dalam posisi tiarap guling-guling makanya. Guling-guling. Bukan hanya brand, pada akhirnya meruntun ke industri konveksi. Pada akhirnya pun mengikuti jejak hal yang sama. Yang pada akhirnya ya mesin-mesin jahit semua terbengkalai, bahan-bahan semua menjadi menguning. Yang warna-warna putih itu. Karena itu pada akhirnya ya tidak terproduksi. Tidak terjual, terus akhirnya malah kalau itu ada expirednya kali ya. Jadi artinya terbengkalai begitu Kendalanya jadi sangat beruntun gitu. Jadi terpukul sekali. Nah pada akhirnya di awal 2021 ini dengan kondisi pandemi yang semakin lama semakin terlihat mereda. Hilang belum, tapi agak sedikit mereda dan dari pemerintah pun sudah mengeluarkan statement bahwa silahkan kegiatan bisa mulai untuk diadakan, tapi dengan mengikuti standarisasi prokes. Jadi pada akhirnya yang tadinya versinya besar itu tolong dimikrokan dulu, diperkecil aja dulu. Yang penting kegiatannya tetap berjalan, tetap bisa berjalan. Oke, karena itu juga menggerakkan industri yang memang saat ini kalau disebut mah mati suri sebenarnya ya. Nah, kalau bicara seperti itu ngomongin konsep berarti KPIC yang tahun ini ya. Iya betul. Kita bicara tahun ini berarti kita ngomongin soal konsep yang tahun ini. Mungkin Candy yang sebagai PIC yang tahun ini, silakan Ken. Kira-kira konsep untuk tahun ini Bogor Clothing Fest itu kayak apa dan di mana? Kira-kira kapan, bentuknya kayak apa, dan di mana? Oke, kalau tahun ini dengan segala penyesuaian, akhirnya kita dibikin indoor, kita bikin di Plaza Jambu 2. Indoor tuh ya? Indoor. Di lantai berapa tuh? Di lantai 3. Kosong itu lantai? Kosong. Ya itu karena pandemi ya. Karena pandemi tadi. Jadi punya ruang kita sebenarnya ya. Ada yang diuntungkan, ada juga yang merugikan. Tapi yang diuntungkan kita dapat ruang ya di lantai 3 Plaza Jambu 2. Itu tanggal 23 sampai 12 Mei. 23 April ini berarti ya? Tuh wargi Bogor tolong dicatat dari 23 April sampai 12 Mei. 12 Mei berapa hari itu ya berarti? 20 hari. 20 hari wargi Bogor. Jadi kalau wargi Bogor punya kesempatan untuk jalan-jalan dan punya uang, silakan datang ke Plaza Jambu 2 lantai 3. Oke. Nah, kembali lagi. Konsepnya apa? Kalau konsepnya kita tetap yang paling utama adalah dari harga diskon. Oh, diskonnya pasti lah. Diskonnya pasti. Iya. Kalau nggak ada pandemi juga diskon. Ya kan? Bener dong. Apalagi pandemi. Apalagi pandemi. Ya, tapi nggak boleh rugi juga. Terus ya kalau dari sisinya ya kita ngikutin Ramadan ini lah. Kalau dari secara konsep dan tematiknya. Itu. Jadi memang kita biasanya kan memang yang saya tahu juga Bogor Clothing Fest itu diadakan sebelum Ramadan dan sebelum akhir tahun. Ya. Nah, dengan diskon-diskonnya sekarang diskon pandemi pula. Yoi. Tapi stokannya gimana nih? Stokan kebetulan ya dari brand-brandnya sih saat ini masih ada beberapa yang masih baik. Beberapa yang memang ada yang collab juga. Berkolaborasi. Ya, berkolaborasi aja jadi berkolaborasi. Gitu ya. Jadi so far semuanya pasti masih. Berapa banyak? Untuk yang tahun ini, yang di Jambu 2 ini kira-kira berapa banyak nanti? Kurang lebih harapannya sih 40 brand. 40 brand? Itu artinya bisa nambah, bisa kurang? Bisa nambah, bisa kurang. Bisa nambah, bisa kurang. Tapi dari segi tempat cukup? Dari space-nya cukup. Nah, kalau untuk bicara tempat, berarti kan kalau dulu ada di Bogor Clothing Fest itu ada band-band, ada segala macam, ya kan? Iya. Nah,
untuk bisa meramaikan sebenarnya apa? Kalau sampai saat ini sih untuk musiknya belum. Kemungkinan paling kita nanti bakal mainnya lebih banyak di engagement digitalnya. Oh, engagement digital. Artinya main di sosmed. Dimain di sosmed. Di konten. Yo. Nah, kira-kira konten seperti apa ya yang nanti wargi Bogor bisa tahu, oh ini apa aura Bogor Clothing Fest-nya dapat gitu apa kira-kira? Bakal Berarti banyak. kan lu gue nanya sih. Bakal banyak presale. Ya. Kita bikin presale lah ya. Oh ya penting presale ya. Presale dulu lah ya. Ada presale. Masuknya bayar nggak? Hah? Masuknya bayar? Ya, enggak. Oh enggak, soalnya kan. Sorry, karena kan kalau nggak Tapi harus pakai masker. Betul. Oh pakai masker. Ya, iya. Kalau yang dulu kita kudu bayar, kalau sekarang kudu pakai masker. Cuci tangan dulu lagi. Jadi secara konsep utama untuk Bogor Clothing tahun ini kita hanya menggelar sebuah konten utama yaitu adalah bazar. Bazar. Jadi konten utamanya kita ada di sana. Jadi istilahnya bazar supaya apa maksudnya? Supaya teman-teman dari community kita, dari teman-teman brand, teman-teman brand, istilahnya punya alternatif tempat untuk mulai bisa berjualan kembali. Karena ini gongnya ya. Iya, ya istilahnya kita mulai pelan-pelan lah. Kita kalau nggak coba ya gimana kapan lagi gitu. Kita nggak mulai mencoba untuk mulai perlahan-lahan untuk mulai bangkit. Karena kan pengalaman di tahun 2020 kemarin pada akhirnya untuk teman-teman yang secara brand, secara clothing mereka punya store, mungkin relatif aman gitu loh. Tapi ketika banyak brand di Bogor juga yang tidak punya store, mereka bingung cari titik istilahnya gue harus jualan di mana nih kan gitu. Gue harus jualan di mana, gue harus melakukan apa ya. Akhirnya mereka hanya bertahan sebisa mungkin ya di online pada akhirnya. Soal karir di online bertahan seperti itu. Nah kita coba buat tahun ini ya kita coba secara konsepting, kita gelar bazarnya ada di Plaza Jambu 2. Kenapa kita harus pada akhirnya kita bermain indoor dan ada di Plaza Jambu 2? Ya pada akhirnya secara konsep prokes di mall itu lebih dimudahkan. Di mall itu kan sudah sesuai standar. Pada saat masuknya itu sudah ada prokes. Sudah ada prokes. Jadi artinya ya yang sudah masuk ke dalam mall ya sudah melalui otomatis sudah melalui prokes sehingga mungkin lebih mudah untuk mendata orang ya. Karena kan yang diperlukan adalah salah satunya selain tadi 3M plus lagi memang orangnya harus didata dan nggak boleh banyak-banyak sebenarnya. Betul sekali itu. Sebelum selanjutnya tanya-tanya tentang sejarahnya, kendala apa sebelumnya, terus achievement apa yang sudah dilalui oleh Bogor Clothing Fest ini kan mungkin juga wargi Bogor belum tahu bahwa sudah berapa lama sebenarnya Clothing Fest ini ada dan sudah eksis di Bogor dengan begitu banyaknya penggemarnya. Sebelumnya kita balik dulu, kita tonton yang satu ini, nanti kita balik lagi untuk tanya-tanya ke Mahes dan Candy. Silakan. Kembali lagi wargi Bogor di acara Becek Bogor bicara ekonomi kreatif. Kembali lagi ke tamu-tamu gua, ada Mahes dan ada Candy. Tadi udah sedikit pembahasan mengenai konsep yang sekarang. Nah, yang gue pengen tahu sebenarnya gue cuma sekedar denger nih. Tadinya sih sebenarnya denger. Nah, pengen tahu kalau untuk wargi Bogor juga yang pengen tahu kira-kira dulu nih pertanyaannya adalah gini Mahes. Mahes ini adalah salah satu yang pertama kali ya, kalau nggak salah, sebagai orang yang memulai yang namanya Bogor Clothing Festival. Oke? Nah, pertanyaannya adalah kapan mulainya? Oke, jadi kalau untuk Bogor Clothing Fest sendiri itu kita awali dari pertama kali itu di 2016. 2016 ya, berarti di 2016. Jadi sudah sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu ya. Iya, 5 tahun yang lalu. 2016. Iya. Itu kita gelar pertama kali sekitar bulan Maret April kalau tidak salah itu pada saat itu di GOR Pajajaran. Oh, yang di halaman depan itu ya? Halaman parkir
Udah pakai tenda-tenda dulu, pakai tenda-tenda gitu ya? Betul, udah pakai. Jadi kita halaman parkir itu. Berbayar masuk? Ya, masuknya berbayar. Pertama kali memang sudah berbayar? Sudah berbayar. Oke. Karena memang sebetulnya, kenapa di Bogor digelar? Pada awalnya sebetulnya kalau untuk kota-kota besar yang sifatnya provinsi, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau DKI Jakarta, ataupun di beberapa titik lainnya sebetulnya acara-acara seperti udah ini jalan. sudah jalan. Bogor. Sudah jalan. Bogor belum waktu itu. Sudah jalan, betul. Ya. Pada saat itu Bogor memang secara lokal yang sifatnya kita skalanya kita kecilkan, kita mikrokan itu memang belum. Jadi pada saat itu kayak misalnya Bandung sendiri sudah sangat terkenal dengan Kickfest. Kickfest, kalau yang Jakarta Jacklot dulu ya awal-awalnya memang. Pada akhirnya kan kita berpikir, nah untuk mendorong industri dari clothing yang ada di lokal Bogor, Bogor ini otomatis ya kalau saya sih asumsi gue sih pada saat itu ya kita bicara Bogor kota kabupaten ya kalau bisa nanti wilayah sekitarnya juga mengikuti. Bogor Raya pada akhirnya seperti itu. Jadi cita-citanya awalnya seperti itu ya? Cita-citanya awalnya seperti itu. Jadi kasarnya pada saat itu brand aktif yang ada di Bogor itu hanya bisa terhitung jari. Yang betul-betul asli lokal ini brand lokal Bogor loh pada saat itu. 2016? Iya 2016 itu baru hanya bisa dihitung jari yang betul-betul asli brand Bogor. Oh oke. Gitu loh, hanya terhitung sama jari. Pada saat itu baru hanya Skymo mungkin sebagai memang pelopor pertama kali, terus ada Chemistry, terus ada lagi dulu itu pusatnya basisnya masih di wilayah Pakuan. Oh iya betul. Cihelet ya. Cihelet. Kalau kita nongkrongnya Cihelet. Iya betul. Tapi di sana lebih banyak distro. Kalau distro itu kan secara konsepting mereka menampung beberapa brand. Iya betul. Gitu loh. Tapi kalau secara brandnya sendiri etalase ya. Hanya etalase. Gitu. Tapi kalau clothing yang dibikin sendiri itu memang belum banyak pada saat itu. Belum banyak pada saat itu. Berapa banyak waktu itu yang pada saat 2016 itu berapa ini tenan? Pada saat 2016 itu mengawalinya kita sekitar 25 tenan. 25 tenan. Itu pun kita harus injek pada akhirnya karena kita community kita ya sedikit agak memang besar. Jadi bukan hanya ada di Bogor saja tapi ada di Jawa Barat dan lain sebagainya, teman-teman kita akhirnya kita undang. Oh, supaya terlihat lebih full lah, lebih ramai ya. Jadi lebih pilihannya lebih banyak. Lebih banyak pilihan. Sambil maksudnya apa? Bukan mendorong supaya dari brand dari luar bisa masuk, tapi untuk menstimulasi, artinya menggairahkan supaya anak-anak lokal Bogor sendiri istilahnya ketika lihat, ini banyak ya brand segala gitu, mereka otomatis terpacu, gue pengen bikin brand lah gitu loh. Sebetulnya lebih ke sana tujuannya. Lebih untuk men-trigger supaya orang-orang yang di Bogor yang memang mau usaha clothing bisa ada compare-nya. Betul. Jadi compare, dari luar begini, gue bikin begini, mungkin akan lebih baik akan seperti itu. Jadi mereka juga sebagai tempat belajar mereka untuk di edukasi, edukasi. Betul sekali. Nah, awal-awal itu nanti gue ke Candy, tapi gue pengen masih di sini dulu. Yang gue pengen tahu berapa banyak waktu itu penontonnya? Karena kan kalau berbayar berarti lu datanya lengkap ya. Waktu itu penonton itu berapa hari, sorry? Itu kita adakan sekitar masih 3 hari. 3 hari? Betul. Berapa banyak penontonnya? Masih 3 hari. 3 hari itu pengunjung per hari itu pada saat itu angka kita di 2000 per hari? Visitor per hari. Dengan 2000 visitor per hari rata-rata, omset berapa? Omset brand? Omset tiketing? Apa omset brand? Oh iya, omset tiketing? Kalau omset tiketing gampang hitungnya. Karena hitungnya. tiketnya waktu itu harga? Ya harga masih 10.000. 10.000 kali aja 2.000 kita mau mikir. Gitu. Mereka mikir. Ya omset per brand. Oke. Rata-rata. Omset per brand rata-rata pada saat itu dipastikan paling tidak per hari mereka beromset 5 sampai 10 juta per hari. Waktu itu masih kecil ya. Ya. 5 sampai 10 juta itu kecil loh teman-teman. Betul. Iya kan? Betul. Kalau itu ada 25 brand, 25 clothingan, cuman 5 juta sampai 10 juta paling besar nih wargi Bogor, itu memang kalau buat clothingan nggak ada apa-apanya sebenarnya kan. Dibuka toko aja udah seperti itu kan per harinya. Dan itu cuma 3 hari awalnya. Nah sekarang pertanyaan yang paling besar tuh tahun berapa? Yang paling besar itu terjadi di 2019. Oh malah yang karena jadi memang itu naik ya secara grafik naik. Jadi dari awal 2016 2000
17 kita naik di 3.000 pengunjung, di tahun 2018 kita naik di 4.000 pengunjung. Terus seperti itu sampai 2019 kita mencapai perharinya itu 8.000 sampai 10.000 pengunjung. Kalau begitu udah naik hampir 4 sampai 5 kali lipat dari yang pertama 2016. Betul sekali. Tahun 2019 dalam jangka waktu 2016, itu kan 3 tahun ya. 3 tahun udah hampir kenaikannya naik 4 sampai 5 kali lipat. Betul. Dengan omset? Dengan omset per bootnya itu di rata-rata sudah di 25 sampai dengan 30 juta. Itu yang disebutnya menguntungkan. Kalau memang per harinya aja segitu, kali aja berapa hari waktu itu 2019? Untuk sekarang, untuk Bogor Clothing Fest selalu digelar di 5 hari. Bukan lagi minimal 5 hari. Minimal 5 hari. Bahkan untuk sesi-sesi spesial kayak Ramadan kita bisa gelar sampai 7 hari. Tuh, wargi Bogor. Jadi kalau nggak usah takut kalau mau bikin clothingan di Bogor, ternyata pangsa Bogor tuh sangat luas. Dan dari yang 2019 karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh Mahes untuk bikin ini, itu tuh bisa dapat omset sekian besar ya untuk setahun 2 kali kan sebenarnya. Setahun 2 kali, sebelum tahun 2 kali. Dengan rata-rata segitu. Betul. Ya kan? Rata-rata. Nah, kembali lagi gue pengen tanya ke Candy. Kapan mulai gabung di Bogor Clothing Fest? Kalau untuk PSI tahun ini. Baru tahun ini. Sebelum-sebelumnya ya, ikutan juga. Ikutan cuman sebagai bantu-bantu. Ya, di belakang layar. Oh, belakang layar. Jadi belum pakai PIC. belum. Hanya jadi tim hore. Ya. Bawa barang aja. Enggak, tapi gini Ken. Gue pengen tahu menurut lu daya beli masyarakat kan karena lu tidak terlalu fokus di PIC, lu bisa dong ngelihat karakternya orang Bogor ya. Nah, kalau di orang Bogor sendiri ini soalnya buat wargi Bogor mungkin pada saat pandemi ini juga pengen cari peluang usaha lain atau bagaimana gitu kan. Kira-kira sebenarnya konsumsinya orang Bogor tuh rata-rata di angka berapa ya kalau misalnya mereka pada beli baju? Lihat-lihat aja lu biasanya. Kalau buat yang mereka suka itu harga emang relatif ya. Cuma kalau untuk beli gue pikir 150 itu masih oke. Stylenya kayak gimana? Stylenya pasti sesuai dengan kesukaan mereka. Kalau di sini pasti segmennya rata-rata ya. Lu lihat di Bogor nih kan pasti lu punya pengalaman juga ikutin clothing fest di mana. Ya, karena lu sebagai pelihat gitu ya. Itu beda ya memang Bogor. Ya beda dikit lah. Tapi memang dia ikut apa yang sudah pernah berjalan kayak Jaklot, kayak yang kemarin di Jogja lah di mana itu sama ya mirip-mirip seperti itu ya sebenarnya. Jadi memang itu tren. Karena brandnya kan memang di mana-mana brandnya ya sebenarnya itu lagi juga. Artinya bukan tertutup kemungkinan brand-brand lokal Bogor juga bisa jalan dong keluar sebenarnya kan. Ya. Pernah nggak ada seperti itu? Bisa dan itu sudah terjadi saat ini. Jadi gue coba update lagi datanya. Ya. Jadi sampai dengan 2019 yang tadinya awalnya hanya sekitar 3 brand. Oh, 3 brand Bogor, oke. Oke, 3 brand Bogor yang memang aktif di 2016. Di 2019 kita sekarang di Bogor, untuk brand lokal Bogor, kita sudah punya 15-20 brand aktif. Jadi selama rentan 4 tahun itu terjadi kenaikan ya? Kenaikan artinya istilahnya banyak orang istilahnya coba mereka untuk bikin brand. Iya, karena tadi kalau melihat data-data yang tadi di ini kan memang pasarnya. Kenaikannya signifikan, terus juga pasarnya memang benar-benar luas sebenarnya ya. Betul. Dan tamunya juga gue pikir bukan hanya Bogor kan ya? Bukan hanya Bogor, pada akhirnya karena gini. Jabodetabek kali ya. Ketika kita bicara clothing festival itu sebetulnya hanya konsepnya terlihatnya saja clothing. Tapi sebetulnya kenapa ada clothing? Nah, sebetulnya itu pertanyaan besarnya. Kenapa ada clothing? Kenapa tuh? Clothing itu awalnya kan terbentuk dari masing-masing komunitas, misal komunitas musik. Oh iya. Oke, komunitas musik. Musik itu pun kita bagi varian. Ada musik hardcore, ada musik ini. Mereka punya style sendiri. Mereka punya style sendiri. Betul. Dan akhirnya mereka bikin produk sendiri. Oke. Sebetulnya itu yang muncul dari komunitas musik. Jadi mereka itu bisa gue mau yang produk itu karena gue style masing-masing. Jadi style masing-masing. Oke. Ada komunitas misal komunitas fotografi. Sama mereka akan bertahan dengan konsep itu. Ada lagi komunitas pop. Kasarnya mereka akan bertahan dengan itu. Misalnya komunitas skate. Skateboard, mereka dengan artikel ya seperti itu. Jadi ketika kita bicara clothing ini terselenggara,
Kenapa dia otomatis mendatangkan banyak visitor? Karena apa? Melibatkan banyak komunitas. Oh iya. Di dalam dan komunitas itu bisa kemana-mana sih. Dan masing-masing komunitas punya masa. Iya, dan musanya nggak lokal aja mereka. Iya, gitu. Betul. Punya masa, dan ketika kita bicara komunitas, kita bicara apa kalau dibilang tuh sudah terimage atau sudah apa namanya, Om? Apa? Yang sudah terimage atau termindset, artinya ya ini komunitas gue. Iya. Gua loyalitasnya tinggi. Iya. Kita bicara loyalty. Bicara loyal mah memang nggak pikirin uang lagi. Nggak pikirin, iya betul. Sudah tidak lagi mikirin yang penting komunitas gue tetap jalan. Betul. Ini komunitas gue loh. Jadi pride buat gue. Iya. Gitu pada akhirnya. Dan gitu. memang pada saat kenaikan tadi secara omset juga dari tamu-tamu yang datang secara Jabodetabek, komunitas bahkan mungkin di luar Jabodetabek juga ada karena memang komunitasnya kan ada di seluruh Indonesia kadang-kadang gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi warga Bogor itu baru hanya teman clothing brand dan community. Belum lagi kita bicara artis. Oh iya, betul. Karena ketika itu yang belum gua bahas clothing ini kita gelar, otomatis teman-teman dari musik artis nasional itu kita undang untuk memacu kreativitas para teman-teman komunitas musik lokal. Pada akhirnya kan seperti itu. Dan Bogor Clothing Fest itu brandnya udah kuat karena terakhir yang gue dengar kan beberapa artis kan ya. Jadi dari setiap hari itu selalu ada artis. Dari komposisi satu artis setiap hari menjadi 2 artis setiap hari. Itu komposisi yang digelar. Kan seperti itu. Sayangnya yang tahun ini nggak ada artis. Sayang betul. Ya kan? Betul. Ya mudah-mudahan aja pandemi cepat berlalu. Jadi kegiatan sifatnya outdoor, jadi bisa dibuka kembali, pada akhirnya ya kita bisa maksimal kembali gitu loh. Ya itu mungkin harapan semua orang ya, termasuk warga Bogor juga, karena memang yang dilihat tadi kalau dari gambaran yang ada, mungkin juga warga Bogor yang pernah datang kan memang macam-macam komunitas, juga berarti produknya macam-macam, tidak hanya jual baju, jual celana, jual merchandise, dan juga kita harapkan kalau memang nanti tahun ini berhasil dan sukses di Jambu 2, itu akan bisa di Desember mungkin ya. Betul. Ada kemungkinan besar kan di Desember. Betul. Nah di Desember akan adain lagi dan mungkin sudah prokesnya lebih leluasa. Bisa ngundang artis lagi siapa tahu. Dan teman-teman wargi Bogor yang memang sekarang lagi di clothing dan sedang tiarap. Sudah ada lagi ya istilahnya. Sudah mulai lagi kita adain acara supaya bisa lagi ekonomi ini bergerak. Oke. Habis ini kita akan coba bahas cerita-cerita yang langsung si distro atau si clothing pelaku yang selama ini diundang. Dan mungkin yang selalu memang bersama kita, yang selalu bersama Mahes untuk bisa ikut di Bogor Clothing Fest. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita lihat dulu video klip. Setelah ini kita balik lagi. Oke, warga Bogor, becek. Berhenti saat luka merobek diri. Siapa mereka yang tak tahu diri? Aku hanya berian dari sepi. Aku hanya anak yang masih belum mengerti. Masih bermimpi di antara cerita pagi. Esok akan terlalu terlambat untuk berlari. Saat pelangi tak berwarna-warni, sepi adalah teman sejati saat sendiri.
masih bermimpi di antara cerita pagi. Esok akan terlalu terlambat untuk berlari saat pelangi tak berwarna-warni. Sepi adalah teman sejati saat sendiri. Masih bermimpi di antara cerita pagi. Esok akan terlalu terlambat untuk berlari saat pelangi tak berwarna-warni. Sepi adalah teman sejati saat sendiri. Kembali lagi di Becek Wargi Bogor. Kembali lagi ke gua sama tamu-tamu. Nah sekarang kalau Wargi Bogor lihat ada dua makhluk lagi yang gua tambahin, gua ojek. Nah ini tadi kan gua sempat di sesi berikutnya gua mau ngomongin soal si pelaku. Pelaku yang tadi gua udah ngomongin Wargi Bogor kalau memang mau usaha ternyata peluang itu sebenarnya ada di Bogor dengan pangsa pasar yang luar biasa. Oke, gua kenalin aja. Ini tunggu dulu sebelum gua kenalin. Ini nih produknya Doi. Gua nggak tahu mereknya apa, tapi biar nanti tamu gua yang akan nerangin. Ini Poseidon keren. Parley. Nah itu katanya Poseidon Parley, tapi ini keren nih. Bahannya adem, Combat ya? Iya, Combat. Combat berapa? Combat 30S kita pakai. Gua pura-puranya nggak tahu. Standar banget ya. Gua kenalin, siapa namanya? Saya Dilan dari Poseidon, Ya. ownernya langsung. Tapi bukan yang nggak bawa milianya kan? Kalau Enggak hati-hati itu. dibawa ke sini. Bandung itu, Bandung. Bogor ini. Dilan dari Poseidon ya namanya Iya, ya, Poseidon. clothingan Poseidon. Satu lagi nggak tahu lah itu teman. Saya modelnya Poseidon. Ya ini ambasador kita kebetulan ya. Ambasador kita. Jadi kalau untuk yang pakaian besar ada ini ya? ada. Nah Iya, ini promo juga, media promo ini. ya betul. Jadi ini ukuran berapa ini yang kayak gini-gini? Ini Double XXL. XL. Double Double XL. XL. Jadi Poseidon ini clothingan juga yang mengeluarkan besar-besaran kayak gini nih. Iya. Gua yang kecil, yang cuman M ya, ini apa S? Ini L ini. Oh ya. L. Ada yang kecil, ada juga yang double XL. Oke. Nah, tadi udah dibahas soal acaranya nih. Nah, ini kan berkaitan soal omset. Nah, yang gua pengen tahu awalnya adalah sejak kapan ngikutin Bogor Clothing Fest? Sebenarnya kita tuh ikut Bogor Clothing Fest baru-baru ya. Di 2018. Ush. Baru ya? Iya, baru Iya, itu. udah 3 tahun tahu. Iya, udah 3 tahun ya nggak kerasa ya. Nggak kerasa lah. 2021 ini. Waktu 2016 juga saya datang tapi sebagai pembeli waktu itu. Oh, jadi dari beli Iya, terus dari pengen beli, gitu ya? Waktu itu masih sekolah. Masih sekolah waktu itu kebetulan. Oh, kamu anak baru milenial dong? Iya. Halo milenial. Milenial. Saya waktu Tua banget sih kita. 2016 tuh masih SMP sih, bocah banget emang. Wih, gue jadi nggak enak. Terusin aja. Kita seangkatan. Iya, kita seangkatan Kakak kebetulan. kelas. Oke, kakak Iya, kelas. kakak Oke. kelas ini. Beda setahun ya kayaknya Bang. Kakak kelas, kepala sekolahnya dia. Terus, kenapa jadi pas udah kedateng terus pengen gitu? Di 2016 kan waktu itu kan? Iya, kebetulan saya sama teman-teman saya tuh suka banget sama clothing ya, terutama clothing lokal ya. Jadi Bogor tuh apa? Lokal Bogor apa maksudnya apa ya? Bogor. Bogor, luar Bogor juga maksudnya Oh, lokal nasional lah ya. Bukan Iya. yang dari brand luar lah Iya, ya. bukan Oke, dari terus? brand luar. Tapi brand Bogor juga kita beli sih kebetulan. Jadi mulai dari
suka dari brand-brand lokal itu, kemudian kita ibaratnya apa ya, sosokan bikin brand gitu. Bocah sosokan bikin brand, ya? Iya, sosokan gitu. Gila, gegabah lu. Gua aja nggak berani gegabah. Kaya dong lu berarti terus. Sebenarnya enggak bang. Oh iya. Enggak, itu sih enggak. Merendah dulu. Iya, terus. Kita bikin brand itu dari SMP. SMP udah punya brand? Iya. Tapi belum nyetak sendiri gitu? Belum nyetak sendiri dan masih modalnya makon. tuh, aduh masih satu artikel patungan lah. Berlima tuh patungan tuh. Satu artikel, kalau satu artikel tuh artinya satu model ya? Iya. Kalau wargi Bogor belum tahu, satu artikel itu satu model. Iya. Dari satu model itu masih patungan, bikin berapa banyak? Patungan bikin 12 doang waktu itu. Selusin. Terus? Kebetulan kan saya suka gambar juga ya. Iya. Dari gambar itu tuh kita aplikasikan ke kaos. Oh. Nah, dari mulai desain pertama tuh langsung original gambar artwork sendiri. Oh. Dan itu cuma 12? Dan itu cuma 12. Gambarnya sama tapi kan? Sama tapi. Oh iya, udah nggak apa-apa kalau sama. Tapi limited edition 12. Iya, cuma 12. Cuman selusin. Iya. Habis itu ganti artikel lagi. Iya. Tapi laku waktu itu? Laku yang beli teman sama tetangga doang gitu. Enggak, karena jualnya dari mulut ke mulut ya? Iya, Yang penting sold out lah. Yang penting sold out. Tapi itu SMP ketika Bogor Clothing Fest pertama kali buka, tapi Iya. cuma sebagai pembeli. Terus pembeli. bikin lah. Terus kita 2017 tuh bikin. Oke, sama teman-teman. Mulai serius. Oke, terus? Nah, mulai Untung seri- tapi kan? Hah? Untung itu. Rugi waktu itu kayaknya. Soalnya dipakai sendiri kebanyakan. Oh iya, bagus. Banyak dibagiin. Belanja promo. Oh iya. Promosi dulu. Bagus, lanjut. Kamu emang keren. Terus kita mulai serius itu waktu masuk ke jenjang SMA. Nah, Tahun? waktu tahun 2017-18an ya. Berarti 2018 tadi diomongin itu SMA udah ngikut Bogor Clothing Fest? Iya. Itu udah lulus tuh tapi. Belum lah. Udah Orang posisi di baru kelas- SMA. Posisinya dia masih SMA lah. Posisi masih SMA. Iya, masih SMA. Dia kan nggak pinter-pinter amat. Kalau cuma SMA pasti 3 tahun. Masa 2 tahun dia udah lulus? Iya. Ya siapa tahu kan gitu percepatan. Dia nggak pinter di itu, tapi pinter di duit. Oh ya, Jangan jauh sentrasi. kasihan. Iya, terus udah gitu kita dari selling online tuh belum bisa survive lah ibaratnya ya. Online-nya pakai apa? IG? Online-nya masih Instagram doang waktu itu. Instagram sama zaman-zamannya Bukalapak dulu ya, belum ada Shopee kayaknya. sempat waktu itu ya, sempat di Bukalapak. Sempat di Bukalapak juga sama di Tokopedia. Cuman dari selling tuh tidak menutupi lah ya, dari penumpukan barang tuh ada gitu ya. Oh jadi banyak barang sisa, BS. Iya, Barang BS. sisa, ya barang BS itu banyak sisa. barang sisa ya. Terus Iya, kayak gitulah. dari berapa yang dibuat, yang jadi BS berapa banyak? Mungkin dari satu artikel tuh masih lakunya kayak 1, 2. Satu artikel itu berapa banyak lu bikin? Satu artikel 12 doang sih. Jadi pokoknya satu artikel itu solusin ya biasanya. Solusin Kalau di dulu clothing itu ya. ya. Iya, dulu Oke, sih. jadi bikin berapa artikel kemarin waktu itu yang masih rugi-ruginya itu? Waktu itu 5 gitu ya. 5 artikel yang kebeli cuma 1, 2, Iya, 1, gitu. 2 kayak gitu doang Iya. setiap artikel. Berarti banyak yang numpuk BS-nya. Banyak yang numpuk. Nah, terus itu kemana itu BS-nya? Nah, waktu itu kita memberanikan diri lah ya ibaratnya ya, ikut Bogor Clothing Fest. Itu yang pertama kali. 2018. Iya. Oke, terus bayar ya? Bayar lah. Gue sewa tenda. Oh iya, oke. Benar-benar. Sewa tenda. Sewa tenda. Gua sewa Wajar, tempat. wajar. Iya, Itu iya. bayar ke pemerintah. Iya. Itu pemerintah. Jadi pemerintah diuntungkan. Diuntungkan sekali. Ketika gelaran Bogor Clothing digelar, berapa tingkat hunian hotel? Oke? Setuju gua. Ya Iya. kan? Tingkat hunian Lu hotel. ngebantu pemerintah? Iya dong. Tapi pemerintah bantu lu belum? Belum. Nah, udah. Biarin aja dulu. Lanjut, lu kasihan Berapa tahu nih. pajak yang harus Tuh, kita bayar? ya kan? Berapa? Ya, pajak. Berapa lu? Berapa ya? Saya baru bayar pajak kemarin posting di Dari Instagram. mulai pajak publikasi sampai dengan pajak tiketing hiburan. Betul. Iya kan? Pajak ads juga ada tuh. Iya, benar ya. Udah mulai ngerti pajak kan sekarang kan? Iya, ngerti. Iya. Nah, itu dari yang tadi gue pengen lanjut juga yang setelah ikut Bogor Clothing Fest bawa berapa artikel waktu pertama kali 2018? Kita dikit sih bisa dibilang ya, itu tuh masih berapa ya? Di bawah 100 lah itu. Habis Tapi di hari keberapa? di hari ke terakhir sih tapi. Oh, memang lu nggak terlalu laku ya? Iya, nggak terlalu laku banget. Soalnya belum terkenal amat lah waktu itu ya. Oh, oke. Baru muncul, Baru tapi muncul gitu. hebat mentalnya. Iya, karena dia udah beberapa kali rugi, gimana nggak mentalnya hebat? Mentalnya hebat. Tapi itu pakai uang sendiri apa teman-teman bareng-bareng? Nah, itu tuh dari uang teman-teman juga kan ya. Dan waktu masuk Bogor Clothing Fest, kita memberanikan diri, namanya pelajar kan ya. Kita open invest.
Tapi open investnya tuh nggak di open ke publik sih. Ke orang tua masing-masing? Nggak, tapi masih sekitaran temen sama keluarga lah ya Oh ibaratnya. iya. Siapa yang mau modalin gitu ya? Iya. Balik modal nggak? Balik itu. Tapi dapat untung? Untung dikit sih tapi. Oh iya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting pengalaman ya. Iya pengalaman yang penting. Nah dari situ 2019 ngikut lagi? Ngikut lagi. Ikut lagi. Bagus. Maraton terus. Dan pasti semakin tahun pasti akan semakin meningkat. Iya, terakhir kita tuh ikut waktu 2019? iya yang ini ya. Nah, itu meledak-meledaknya tuh 2019. selling di situ. Karena 2019 kalau memang dilihat dari database Bogor Clothing itu jadi pada saat sebelum pandemi itulah masa puncak. Paling tinggi di 2019 memangnya pada saat itu. Karena ya, memang kan runtutannya dari 16 meningkat ke 2019. Iya. Di puncaknya 2019 sebelum pandemi tadi. Sebetulnya kalau 2020 nggak ada pandemi, mungkin akan lebih naik lagi. Lebih naik Iya, lagi. Lebih naik lagi. Karena secara brand Bogor Clothing Fest juga semakin kuat gitu kan. Dan orang berharap untuk di next year-nya atau di bulan puasa atau di mau akhir tahun pasti akan hadir di situ. Pasti akan hadir. Nah yang gue pengen tahu juga sebenarnya ketika lu kemarin terakhir 2019 menguntungkan, itu kan berarti Desember terakhir ya? Desember ya? Desember itu. Nah ketika pandemi gimana? Ketika pandemi justru ini yang kita aneh ya. Ketika pandemi justru kita malah makin naik gitu. Oh, jadi ada yang kasusnya kayak lu, ada yang kasusnya kayak tadi guling-guling gitu. Guling-guling. Iya, ada dua Kalau mungkin lu ya. mah naik gitu ya. Iya, soalnya kalau gua tuh apa ya? Ibaratnya jor-joran lah di sosmednya ya. Promoinnya. Betul. Dari Rajin, mulai rajin. kampanye dari mulai beriklan sama endorsement. Nah, ini tuh menurut gua beriklan sama endorsement tuh Efek banget. maksudnya dua sisi yang berbeda lah ya, bukan sama gitu. Oh, ini ada orang yang bilang oh bagusan endorsement, ada orang yang bilang oh bagusan ngiklan aja di Mendingan Instagram. dua-duanya. Nah, Karena dua-duanya karena beda segmen. Iya, benar. Kalau endorsement untuk menimbulkan awareness, Iya. kalau misalkan ads itu untuk selling produk kalau menurut gua gitu. Makin pinter sih lu. Kalau pinteran lu dibanding gua. Iya. Ini masanya generasi mereka. Oh iya betul benar. Iya. Mereka. Mereka generasi. Enggak, gua juga pengen tahu untuk yang sekarang kalau lu memang masa pandemi ini tanpa adanya sorry bukannya mengecilkan Bogor Clothing Fest, tapi ketika tidak ada Bogor Clothing Fest pun malah naik nih. Ya kan satu sisi begitu ya. Begitu. Nah, pertanyaan gua, lu masih tertarik untuk ikut yang 2021 ini? Tertarik sih kayaknya. Karena apa? Karena kita tuh untuk selling online kita kebanyakan dari luar daerah. Oh, oke. Luar daerah Bogor. Oke. Ya, Dan kita kan emang base-nya kan di Bogor ya. Iya. Jadi pengen memunculkan lah dari mulai akar Bogor tuh seperti apa sih ya sellingnya ya. Gitu sih, Pak. Nah, gue pengen tahu omset lu tuh kalau boleh gue tahu ya, maksud gue gini, dari sebelum pandemi terus ke pandemi itu ada kenaikan berapa persen? 80% mungkin ya. Anjir. Itu pada saat pandemi malah penjualan lu meningkat 80% ya? Iya. Untuk brand gua yang baru ya Bang ya. Untuk brand gua yang baru dapat ngelihat nominasi gitu kaget sih sebenarnya. Soalnya sangat signifikan sih ya dibandingkan kan kita kan base online-nya tuh ya ada lah gitu tapi nggak sekenceng ini gitu. Nah, kalau lu punya harapan nanti ikut yang 2021 ini, Ya. itu kira-kira lu berharap omsetnya naik berapa persen? Perkiraan lu, karena gini, kalau lu bicara soal brand lu dikenal secara online itu di luar Bogor, Iya. nah sekarang kan bicara kalau kayak gini lu lihat masa Bogor kan, nah masa Bogor. kira-kira lu yakin nggak sama masa Bogor? Kalau lu yakinnya berapa persen kira-kira omset lu ada kenaikan? Yakin sih gua. Yakin? Yakin. Ya, Berapa persen? proyeksinya berapa persen? Berapa persen ya? 90% lah. Soalnya orang kangen event kayaknya ya. Iya. Anjir. Nah, Optimis, pada akhirnya optimis. optimisme yang dibangun. Optimis. Jadi gini, sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Bang Dilan, jadi sebetulnya sesuai dengan database yang kita punya juga. Kita tidak ada kegiatan, bukan berarti kita tidak menghimpun database. Iya. Database-nya dari mana? Ketika 2020 terjadi pandemi, berapa persen brand yang collab? Ya, Sekitar ya. 60%. Oke. Dan berapa persen brand yang bertahan? Bertahan istilahnya sama seperti brandnya Dilan. Telusuri lagi lebih dalam, 60% brand yang collab rata-rata
brand yang old school. Oh iya. Jadi yang bukan era generasi sekarang. Kenapa? Mereka nggak bisa update, mereka nggak bisa upgrade mengikuti zamannya, pola yang sekarang ya kan, tadi itu. Dan mereka istilahnya cuman sebatas dalam zona nyaman mereka. Gue dari dulu bikin brand, pola jualannya begini tidak mengembangkan diri. Tapi ketika 40% lagi kita telusuri lebih dalam, 40% ini adalah kebanyakan brand-brand baru yang muncul di eranya dia. Itu yang terjadi sekarang. Benar. Gitu. Jadi pada akhirnya kesimpulannya, secara brand clothing sebetulnya regenerasi terus berjalan. Terus berjalan. Kalau yang lama mau tetap eksis harus ngikutin update dengan kondisi yang ada sekarang. Harus mengikuti itu mau tidak mau. Itu pun berlaku buat kita di Bogor Clothing Fest. Pada akhirnya kita membangun ya sebuah panel masa depan. Kita menyiapkan website dan karena harus update. Karena harus update. Mau tidak mau gitu. Tapi secara off air itu tetap harus dilakukan karena gini, off air kadang-kadang mempunyai sebuah image bahwa di sanalah terjadi brand wash. Jadi istilahnya untuk memunculkan nih gue brand. Jadi terlihat nguatin eksistensinya. Jadi ajang promosi sebetulnya. Salah satu etalase untuk menguatkan nih lo gue eksis, tetap ada. Jadi online itu kan banyak, kadang-kadang online cuma sekedar online, bisa aja dia barang orang lain dia jual. Tapi dengan adanya pameran, gue yang pemilik brand. Jadi kalau lo mau bicara sama gue, mau bikin bentuk artikel yang kayak apa, gue bisa support. Kayak gitu kan, seperti itu maksudnya kan. Betul sekali. Oke, artinya untuk wargi Bogor yang tadi seperti sedikit dikasih tahu, kalau memang mau berusaha di dunia clothing ini, ikutin juga update seperti sekarang, bentuk-bentuk promosi kayak apa, terus bagaimana cara jualannya, mungkin juga bisa ngobrol dengan teman-teman di clothing yang sudah ada di Bogor ya. Nah sekarang tadi ada berapa? 15? Ada 15 sampai 20 brand aktif untuk sekarang. Yang di Bogor kan? Yang di Bogor, yang betul-betul asli lokal produk Bogor. Nah, untuk itu, kalau nggak salah gue pernah dengar lo mau bikin asosiasi buat clothingan atau distro? Sama ini sebetulnya clothing dan distro itu sebetulnya satu packaging, gitu loh. Jadi sebetulnya memang rencana sebetulnya di saya di kita nih istilahnya di Bogor Clothing, kita menyiapkan sebetulnya ada beberapa plan project. Salah satunya ya kegiatan event ini sifatnya off air salah satu kegiatan. Tapi ada plan-plan lain yang memang sebetulnya di tahun ini kita akan luncurkan satu-satu. Karena plan projectnya sebetulnya banyak dan besar dan bisa memunculkan impact yang sangat signifikan untuk perkembangan industri kreatif di Bogor. Tapi yang terus menerus. Ini harapannya dari lu sendiri ya sebenarnya, maksudnya. Lu punya planning seperti itu. Nah, kira-kira lu punya kepikiran nggak? Gua bakal disupport nggak ya sama Pemkot pada saat ini, karena kan lu ngangkat Bogor, apakah itu Pemkot, apakah itu Pemkap? Ada nggak sih harapan lu ke pemerintah daerah utamanya? Gua mau ada blueprint untuk kedepannya seperti apa? Ada kepikiran nggak? Gue juga pengen nih sebenarnya gandeng pemerintah bisa ngasih apa ke gue, itu ada nggak sih lo kepikiran? Kira-kira kalaupun ada kepikiran, apa sih yang lo harapin dari pemerintah? Sebetulnya ya kalau harapan itu kalau dari untuk pemerintahan ya pengen banget disupport pemerintah. Tapi bentuknya ya sebetulnya lebih pada dukungan legalitas dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur istilahnya sampai dengan bisa memberikan sebuah dana-dana pembinaan. Sebetulnya. Tapi itu juga tidak keluar dari side plan project-nya. Artinya sebetulnya sebuah project yang menguntungkan. Tapi kembali pada akhirnya ketika kita bicara ke level pemerintahan banyak step yang harus kita tempuh. Betul. Dan itu birokrasi dan itu pada akhirnya sedikit memakan waktu kita. Mungkin plan ini akan coba kita gaungkan dulu, mungkin dulur-dulur Bogor yang punya memang istilahnya niat usaha bareng, berinvestasi di kita, mau nggak silakan, kita siap diajak bicara. Jadi kalau memang mau berposisi sebagai investment untuk istilahnya sebuah bidang usaha, kita akan buka. Kita punya plan project
luar biasa sebetulnya. Jadi artinya ada sedikit, sorry gue potong, ada harapan dari pemerintah, tapi sebenarnya oke, kalaupun pemerintah saat ini belum bisa kayak tadi harapan lu tetap open buat wargi Bogor yang lain untuk bisa tahu, untuk segala macam. Itu bisa di situ ya? Bisa di situ, silakan. Nah, kontaknya lewat ada website? Ada website kita. Websitenya, ada Instagramnya. Betul. Sama juga untuk wargi Bogor yang mau belajar soal clothingan, yang sekarang milenial bisa juga di desain. Soal desain juga bisa. Sama si Dilan ini juga, Dilan punya juga kan Instagramnya apa nama produknya, brandnya apa nama kalau di IG? Poseidon Reprisal sama Poseidon Katalog. Ya pokoknya gue susah ngomongnya, biar aja nanti si Dilan yang ngomong. Tolong wargi Bogor kalau mau memang tertarik untuk coba kontaknya ada kan? Ada. Ya buat sharing boleh dong kalau pengen tanya-tanya bagaimana cara memulai usaha, karena terbuka sekali. Betul, karena kalau wargi Bogor lihat kan dia ini termasuk pemula yang sangat-sangat mula, karena dari SMA pun dia sudah mulai usaha, dari SMP bahkan ya sudah mulai coba untuk usaha. Walaupun memang tadi perlu mental yang tadi lu bilang. Betul. Ya, mental dan modal. Paling nggak modalnya tuh mental, lu rugi pasti memang. Rugi. Di awal-awal rugi, tapi kalau lu memang niat dan lu memang kuat mental lu dan didukung sama modal. Dan didukung oleh modal yang paling penting itu. Dan doa dari orang tua. Dan mungkin orang tuanya kan? Iya. Ya syukur kalau orang tuanya masih ada. Jadi ada yang ngedoain, itu bisa terlaksana seperti yang diharapkan. Oke? Nah, untuk menutup nih, mungkin harapannya dari Mahes sebagai penyelenggara Bogor Clothing Fest, nanti juga Dilan, kita minta kira-kira apa yang mau diomongin sama wargi Bogor? Harapannya? Oke, harapannya sih tetap siapapun pasti pengen harapannya menjadi lebih baik di kemudian hari. Istilahnya ya kita makin banyak dukungan, baik itu dari sisi pemerintah, swasta, teman-teman, keluarga, istri, pacar gitu nggak ya? Teman-teman komunitas kita terutama. Oh iya. Gitu. Terus pesan juga kepada banyak sebetulnya yang pengen membuka sebuah brand atau membuka clothing, tapi kadang-kadang dari sisi edukasi mereka kurang. Ya betul. Masih lebih baik mendingan ke Bogor Clothing _official dulu. Tanya dulu ke kita, kita akan kasih arahan. Sip. Termasuk istilahnya kita pun membuka, artinya sebetulnya di sini adalah sebuah tempat ketika memang yang lu perluin untuk sebuah clothing atau mendirikan sebuah brand, termasuk produksinya itu kita bisa fasilitasi. Ya, datanglah, ngobrol lah, nanti kita dibantu. bisa fasilitasi. Kita bisa fasilitasi untuk kita semua. Ya, siap. Gitu. Sebetulnya itu. Jadi pada akhirnya, karena tidak sedikit juga dari pengalaman selama 4-5 tahun kemarin yang pada akhirnya datang ke kita tapi sudah dalam kondisi masuk jurang. Jadi bikinnya ke sana, ini ke sini, tapi hasilnya karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan ya, kurang informasi sebenarnya. Kurang informasi, tidak ada pengalaman, mencoba sendiri, nggak mau share dulu gitu kan, tiba-tiba bikin ternyata terpuruk. Ternyata terpuruk. Oke, jadi untuk wargi Bogor tadi open. Bogor apa tadi? Official. Bogor Clothing _official. Ya itu tadilah. Di webspace.id juga silakan dibuka itu pun. Bisa dicari, jadi kalau mau mulai usaha bisa kontak. Nah dari Dilan sendiri harapannya apa? Harapan saya sih ya untuk clothing lokal terutama Bogor. Sebenarnya ini di kondisi yang seperti ini ya, walaupun kita kompetitor sesama kompetitor, lebih baik itu sih kita lebih berkolaborasi mungkin ya. Kolaborasi, kuncinya gitu ya. Kuncinya itu. Walaupun lu di istilahnya untuk segi omset dia ini aman, bahkan ada kenaikan 80% tadi, tetap lu membuka ruang untuk teman-teman lain yang sama bisnisnya walaupun sebagai kompetitor. Ayo kolaborasi, begitu kan? Iya, berkolaborasi mungkin ya. Berkolaborasi, itulah wargi Bogor. Kalau di Bogor sendiri sebenarnya orangnya sebenarnya enak. Hanya tinggal mau nggak kita approaching, mau nggak kenal, mau nggak kenal. Itu intinya wargi Bogor, oke? Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga kedatangan dari dua orang yang menurut gua udah hebat. Satu lagi adalah saya juga nggak tahu sih. Namanya dancer mah belum pas segmennya nanti. Oke, untuk berikutnya tunggu episode berikutnya kita akan hadirkan tamu-tamu yang mungkin lebih menarik. Oke, becek top, mantap. Sebuah batas yang tak nampak hilang,
serupa kenyataan yang tak sesuai angan. Aku terlahir dengan situasi perceraian, tanpa bapak yang mendampingi ibu berjuang. Masa kecil indah dalam buayan, hingga dewasa tanpa aturan. Aku adalah ketakutan bagi diriku sendiri. Aku adalah pendosa bagi ibu yang mengasihi. Aku adalah sepi di antara sesak bumi. Aku adalah lelaki. Masa kecil indah dalam buayan, hingga dewasa tanpa aturan. Aku adalah ketakutan bagi diriku sendiri. Aku adalah pendosa bagi ibu yang mengasihi. Aku adalah sepi di antara sesak bumi.